Kembali lagi di channel Vokauser Anime. Jadi kali ini kita akan kembali ngelanjutin alur cerita dari Assassin Ijin lagi ya guys ya. Tapi sebelum kita memulai videonya lebih jauh lagi, bagi kawan-kawan yang mau traktirin kopi, maka link traktirannya ada di deskripsi di bawah. Oke lah, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai alur ceritanya. Jadi, di video terakhir kemarin itu berakhir di mana sekolah Ijin akan melakukan karya wisata ke suatu tempat yang menggunakan pesawat. Tapi siapa yang menyangka pesawat yang mereka tumpangi tiba-tiba dibajak oleh sekelompok orang bersenjata. Terlihat di sini para pramugari udah didudukan dan disandra di kokpit depan pesawat. Kita berpindah ke sebuah tempat yang terlihat seperti pangkalan militer yang merupakan markas dari para pembajak pesawat tersebut. Terlihat salah satu bawahan mereka melaporkan kepada si bos mereka kalau semuanya lancar dan saat ini pesawat sedang diarahkan untuk mendarat ke tempat mereka. Saat ini para murid sama sekali nggak menyadari dengan situasi ini. Mereka masih tetap tenang, riang, dan gembira menunggu nyampe ke tempat tujuan wisata. Tiba-tiba Yu Chang bilang, "Kenapa wifi pesawatnya mati ya? Harusnya untuk pesawat ini udah dilengkapi dengan wifi pribadi pesawat untuk para penumpang juga." Mendengarkan itu, Jahyun menekan tombol bantuan untuk memanggil pramugari ke bangku penumpang. Tapi walaupun mereka udah nunggu selama beberapa menit, gak ada satupun pramugari yang datang. Ijin yang memperhatikan itu dari tadi ngeliat ada kecurigaan dalam situasi ini. Bahkan saat ini pesawat yang sebesar ini gak terlihat satupun kru pesawat. Ini situasi yang cukup aneh sih. Sukjo yang berada di samping Ijin juga merasakan hal yang sama. Makanya dia sekali lagi menekan tombol bantuan di atas kepalanya untuk memanggil kru pesawat, tapi tetap enggak ada yang datang untuk saat ini. Dan Ijin pun bangun sambil bilang ke Sukjo, "Kita harus mencari tahu langsung apa yang sedang terjadi di sini." Ijin menuju ke kokpit depan, sedangkan Sukjo juga mengecek ke bagian belakang pesawat. Tapi ketika Ijin sampai ke bagian depan, tiba-tiba seorang pramugari muncul dari sana. Mukanya sangat kaget ngelihat Ijin sedang menuju ke tempatnya. Dan pramugari itu pun bilang kalau saat ini penumpang nggak diperbolehkan untuk meninggalkan tempat duduk masing-masing. Di belakang pramugari itu terlihat seorang wanita dengan wajah semi militer yang memakai baju pramugari juga. Ijin tahu wajah seperti ini bukanlah wajah pramugari sih. Gak berselang lama, tiba-tiba dari speaker informasi ada sebuah pengumuman. Dikatakan kalau penumpang saat ini harus mengumpulkan telepon genggam mereka dan akan dikembalikan ketika mereka udah sampai ke tujuan. Tentu hal yang seperti ini sangat aneh dan membuat semua orang kebingungan. Mereka nggak pernah mendengarkan kalau naik pesawat maka HP harus disita segala. Ijin yang mulai cukup yakin dengan apa yang terjadi pun berbalik badan dan kembali ke bangkunya. Sesampai di bangku penumpang, Ijin bilang ke Sukjo kalau dia nggak diperbolehkan menuju ke kokpit depan. Ternyata Sukjo juga sama. Sukjo bilang ke Ijin dengan pengumuman pengumpulan HP penumpang ini maka membuka kemungkinan kalau pesawat ini memang dibajak semakin besar. Ijin juga bilang ke Sukjo kalau di kokpit depan, tepat di belakang pramugari, ada seorang wanita dengan wajah semi militer sedang menaruh tangannya di belakang pramugari tersebut, dan juga di bagian belakang sana ada seorang pria yang melakukan hal yang sama. Sukjo langsung sadar kalau mereka para pembajak adalah para pembajak bersenjata lengkap. Ini akan menjadi semakin sulit untuk melawannya karena kalau peluru ditembakkan dan mengenai badan pesawat akan mengancam penerbangan pesawat ini. Lalu jika peluru yang ditembakkan menyasar ke penumpang maka korban nggak bisa dihindari. Yuna yang kebingungan nanya kepada Ijin dan Sukjo sebenarnya ada apa ini. Sukjo pun menjelaskan kepadanya kalau kemungkinan pesawat ini dibajak. Seketika wajah Yuna langsung berubah karena memang ini adalah karya wisata pertamanya. Sebab tahun-tahun sebelumnya Yuna sibuk dengan perusahaan yang gak memiliki izin untuk ikut juga. Lagi mereka sibuk berbicara, terlihat di bangku depan ada sedikit masalah dalam pengumpulan HP penumpang. Seorang murid menolak untuk dikumpulkan HP-nya. Dia pun berteriak, "Enggak mau. Kenapa pula HP ku harus disita? Peraturan dari mana itu? Kan bisa suruh matiin aja kalau HP memang nggak diperbolehkan dalam penerbangan ini. Kenapa juga harus dikumpulkan?" Wanita muka militer itu pun langsung mendekati siswi tersebut dan jeduak. Sebuah tabokan langsung diarahkan ke wajahnya dan HP-nya langsung diambil begitu saja. Tentu ngelihat pemandangan ini, murid yang lain yang nggak tahu apapun dalam keadaan ini kaget dong bukan main. Mereka bilang, "Hah?
Seriusan, dia barusan memukul seseorang. Wanita muka militer itu pun menuju ke ruangan informasi dan mengumumkan, mulai sekarang gak ada yang boleh beranjak dari tempat duduk kalian. Kalau kalian mau ke toilet maka angkat tangan dan tunggu izin dari kami satu persatu. Kami udah mendapatkan cukup banyak sandera di sini dan menghabisi beberapa dari kalian sebagai contoh adalah hal yang cukup menarik untuk dilihat. Kata mereka yang saat ini sebagian dari penumpang yang menyamar itu mengeluarkan senjata-senjata mereka. Ngelihat itu tentu semua orang makin panik dong. Muka mereka semua pucat pasti nggak karuan. Terkecuali Ijin dan Sukjo. Hanya Ijin dan Sukjo menyadari situasinya lebih awal dan terus berpikir apa yang harus mereka lakukan dalam situasi ini. Di tempat yang berbeda, di SW Group, informasi tentang pembajakan pesawat ini akhirnya sampai ke telinga para petinggi SW, termasuk CEO dari SW Group sendiri. Kakek SW nanya ke bawahannya, apakah pembajakan pesawat ini tujuan utamanya adalah mengincar Yuna? Tangan kanan kakek SW pun menjawab, kami belum dapat memastikannya, tapi menurut perkiraan pribadiku kemungkinan itu cukup rendah. Kalau target utama mereka adalah menculik Nona Yuna, maka hal yang mereka lakukan ini terlalu berlebihan dan juga sangat beresiko. Ini udah menjadi masalah nasional bahkan internasional. Ya, seperti yang diduga, militer negara pun langsung merespon karena hal ini memang udah sangat besar. Tapi terlihat dari rapat mereka, motif pelaku melakukan pembajakan pesawat masih belum diketahui sampai dengan sekarang. Militer Korea udah menghubungi militer negara tetangga untuk meminta bantuan dan juga berbagai intel. Tiba-tiba Kang Ham-chan pun berbicara dan menjelaskan kalau secara kebetulan anggota keluarga SW Group terjebak dalam pesawat tersebut dan menjadi salah satu korban di sana ketika mau melakukan karya wisata. Kang Ham-chan juga bilang kalau anggota keluarga SW itu pergi bersama 2 pengawal dan dia bilang kalau mereka kemungkinan bisa berharap dengan pengawal tersebut untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang keadaan terbaru di sana. Namun petinggi militer yang lain pun bilang, aku tahu pengawal SW Group itu memang memiliki reputasi yang baik, tapi hal ini kan berada dalam skala yang jauh lebih besar untuk para pengawal yang masih duduk di bangku SMA. Kang Ham-chan pun bilang lagi, salah satu pengawal SW yang ada di pesawat tersebut aku mengenalnya dengan baik. Kita bisa mempercayakan kepadanya. Dia jauh lebih baik dari militer biasa di dalam bayangan kalian. Situasi dalam pesawat saat ini terlihat sangat tegang dan Yuna terlihat menyalahkan dirinya sendiri. Apakah pesawatnya dibajak karenanya? Namun Ijin langsung menjawab dan bilang, kurasa itu mustahil. Mereka membajak pesawat bukan karena untuk menculikmu. Itu terlalu beresiko dan gak efisien untuk dilakukan. Mereka akan dicap sebagai penjahat global. Bukan hanya akan menarik SW, tapi juga mereka akan menarik perhatian internasional dalam hal ini. Sukjo pun menimpali, kurasa yang dikatakan Ijin itu sangat masuk akal. Jadi nggak perlu menyalahkan dirimu sendiri seperti ini, Yuna. Yuna terduduk dan dia bilang, jadi kira-kira apa yang akan terjadi dengan kita mulai sekarang? Ijin ngejawab, kemungkinan kita akan dibawa ke suatu tempat. Sukjo nanya lagi, kau yakin? Ijin bilang, ya kurasa mereka nggak mungkin meledakkan pesawatnya di udara. Kru yang ada di dalam pesawat ini terlalu banyak untuk melakukan hal seperti itu. Pasti ada sebuah destinasi yang dituju. Dan kalaupun mereka memang mau meledakkan pesawatnya, itu akan dilakukan ketika udah sampai ke lokasi yang dituju nanti. Dan tempat yang dituju pun pasti nggak jauh. Setiap pesawat akan diisi bahan bakar nggak jauh berbeda dengan tempat tujuan yang pertama. Dan tempat tujuan kita sebelumnya itu sekitar 4 jam perjalanan. Jadi kemungkinan destinasi yang dituju kali ini juga masih berada dalam lingkup 4 jam perjalanan ataupun kurang. Dalam hati Sukjo pun bilang sambil berkeringat, aku tahu dia bukan anak biasa, tapi dalam situasi ini dia bisa memikirkan semua itu dengan tenang. Tiba-tiba Sukjo ingat kalau dia membawa telepon satelit. Tapi masalahnya teleponnya ada di bagasi atas kepala mereka. Dia harus berdiri untuk mengambil kompartemen tersebut. Ijin pun bilang, aku akan mengalihkan perhatian mereka dan ambillah telepon sesegera mungkin. Sukjo bilang lagi, hah, kau mau mengalihkan mereka sendirian? Kurasa itu kurang. Sukjo memberikan isyarat kepada ketiga kawannya yang ada di depan untuk membuat keributan dan menarik perhatian. Yuchang langsung sadar tanda isyarat tersebut dari Sukjo. Ijin mengangkat tangan dan mengatakan kalau dia mau pergi ke toilet. Di saat yang sama juga Jae-hyun, Yuchang dan Hyuk-jin juga mengangkat tangan mereka. Jae-hyun bilang kepada kru pesawat kalau badai udah berkecamuk dalam perutku. Setelah mereka mendapatkan izin ke toilet, Jae-hyun pun terus-terusan bergumam kayak orang yang udah kebelet parah untuk berak.
dan seperti udah di ujung tanduk itu bokernya. Sedangkan Ijin menarik perhatian mereka dengan gak sengaja tersandung dan menarik gorden kokpit. Di saat itulah saat semua mata tertuju kepada mereka, Sukjo dengan secepat kilat mengambil ponsel tersebut diam-diam. Beberapa menit kemudian, ketika ponsel satelit udah didapatkan dan Ijin udah kembali ke bangku penumpangnya, Ijin langsung melakukan panggilan telepon ke SW Group dengan berbicara sambil menundukkan kepalanya. Dia langsung bilang ke pihak SW tentang detail informasi yang ada di sana. Intinya di dalam pesawat ada sekitar 10 orang kru bersenjata lengkap dan pesawat saat ini belum mengisi bahan bakar juga. Ijin yang dari tadi menunduk menarik perhatian kru pembajak. Si wanita bermuka militer itu pun mendekat ke bangku mereka, ke bangku Ijin. Terlihat wajah Sukjo dan Yuna panik bukan main. Tapi ketika si cewek itu nyampe, Ijin ternyata berakting sedang tertidur dengan sempoyongan di bangkunya. Oke, jadi informasi dari Ijin pun akhirnya sampai ke telinga mereka, pihak militer. Dikatakan bahwa pengawal SW melakukan panggilan dari telepon satelit dan menyampaikan beberapa informasi penting, terutama pesawatnya yang belum mengisi bahan bakar. Dengan itu pihak militer pun langsung menganalisa bandara sekitar yang ada peluang pendaratan bagi pesawat mereka. Beberapa menit kemudian pesawat itu pun mendarat dengan aman di wilayah pangkalan militer pembajak sebelumnya. Di tempat militer lainnya, lebih tepatnya di tempat militer pasukan Korea, sebuah video dikirimkan langsung kepada mereka. Video menampilkan seseorang yang mengaku sebagai Jenderal Tabik Srendra Rajapura. Dia bilang, "Aku bersama dengan rekan-rekanku udah bertekad untuk membersihkan pemerintahan yang korup ini. Dan dalam prosesnya kami nggak akan membiarkan adanya campur tangan dari negara lain. Ini persoalan kami. Jika ada negara asing yang ikut campur, kami akan menghabisi 225 sandera yang sedang kami tahan saat ini." So, secara garis besar, bos pemberontakan ini berasal dari Panglima Militer Rajapura dan merupakan orang kedua paling berkuasa setelah presiden di sana. Dan dia dikenal sebagai orang yang agresif, juga sering berkonflik dengan pemerintah pusat dalam waktu yang cukup lama. Jadi si Tabik Srendra ini, atau lebih gampang kita panggil Srendra kali ya, itu memiliki hak untuk mengendalikan militer di negaranya. Jadinya dia berani melakukan perang saudara seperti ini untuk menggulingkan pemerintahan pusat di Rajapura. Dan juga dia mengirimkan video ke militer Korea untuk apa? Untuk meminta sejumlah besar senjata dan dana yang dibutuhkan dalam perang ini. Jadi dalam 1x24 jam, jika Korea nggak memenuhi permintaan mereka, maka mereka akan mulai mengeksekusi sandera yang sebagian besar adalah warga Korea. Salah satu anggota militer di sana nanya, "Jadi Mayor Hamchan sekarang ada di mana?" Dan seseorang pun ngejawab, "Saat ini dia sedang menyusup ke garis pantai Rajapura. Dan karena kita akan menghadapi pasukan militer reguler, maka dia diperintahkan untuk menunggu sampai perintah lebih lanjut diberikan." Di dalam pesawat, Yuna pun bilang ke Ijin, "Ijin, bagaimana kalau kita pakai telepon satelit lagi dan menjelaskan situasi terkini lebih lanjut kepada SW Group ataupun pihak militer?" Ijin pun ngejawab, "Ini terlalu beresiko untuk saat ini. Sejak kita tiba di sini, kemungkinan di pangkalan militer ini mereka udah menyiapkan alat pendeteksi sinyal satelit. Dan jika salah satu penumpang ketahuan menggunakan pemancar satelit, maka pasti mereka nggak akan tinggal diam. Mereka akan mengeksekusi beberapa orang sebagai contoh sempurna." Tiba-tiba Sukjo yang barusan dari toilet pun bilang ke Ijin, "Ini gawat. Aku tadi ke toilet dan sempat mendengarkan pembicaraan radio mereka. Mereka membuat permintaan ke pemerintah kita, Korea, dan mengatakan kalau dalam kurun waktu 24 jam permintaan mereka nggak berhasil, maka mereka akan memulai eksekusi penumpang." Ijin ngelihat jam di tangannya dan dia bilang kalau mereka membuat permintaan itu setelah kita tiba di sini, itu artinya masih ada kurang dari 20 jam tersisa sekarang. Sukjo pun bilang, itu benar. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang?" Ijin menyandarkan kepalanya ke bangku dan bilang, "Aku mau tidur sebentar. Setelahnya aku akan bergerak nanti." Yuna dan Sukjo pun diam aja ngelihat Ijin yang mulai tidur di sana. Dalam hati mereka bilang, dia seriusan mau tidur dalam situasi ini. Beberapa jam pun berlalu dengan cepat. Malam pun tiba. Ijin pun terbangun dari tidurnya yang lelap itu. Ngelihat itu, Sukjo dan Yuna yang matanya mulai membengkak karena menahan ngantuk pun bilang dalam hati, "Bisa-bisanya dia tidur dalam situasi ini. Lelap pula tuh." Yuna pun bilang ke Ijin, "Apa kau sengaja menunggu sampai malam tiba?"
Ijin ngejawab, iya ada benarnya. Tapi sekarang negara kita harusnya udah tahu di mana tempat kita berada. Dan kemungkinan besar udah ada pasukan yang siap untuk menyelamatkan kita. Dan ketika rutinitas yang sama terus-menerus berulang, keamanan biasanya akan perlahan menjadi semakin longgar. Ijin tiba-tiba mengangkat tangannya meminta izin ke toilet. Setelah diberikan izin sama si cewek muka militer, Ijin pun berjalan ke bagian depan kokpit. Di depan toilet, Ijin membuka pintu toilet tersebut, tapi seperti macet. Mendengarkan keributan di toilet, si cewek muka militer pun membentak, "Apa yang kau lakukan, geblek?" Ijin ngejawab singkat, "Pintu toiletnya macet." Sambil menggerutu, wanita itu mencoba membuka pintu toiletnya. Tapi tangan Ijin udah ada di belakang kepala cewek tersebut dan klak, kepalanya diputar sampai dia mati dalam sekejap di tempat. Ijin menyembunyikan mayat cewek itu ke dalam ruangan di depan toilet dan dia berjalan santai melewati bangku penumpang menuju ke toilet bagian belakang. Ijin kembali melakukan hal yang sama seolah pintu toiletnya macet. Cowok penjaga itu menodongkan pistol ke arah Ijin dan bilang, "Apa yang kau lakukan?" Setelah Ijin mengatakan kalau pintu toiletnya macet, cowok itu ngejawab, "Hah? Apa yang kau bicarakan? Itu bukan pintu toilet. Harusnya kau ke sana bukan kemari." Namun Ijin langsung menangkap pistol yang dipegang cowok itu dan menariknya ke bawah dengan satu momentum yang super cepat. Ijin mengambil alih pistol tersebut dan duak, sebuah pukulan kuat di kepala membuat cowok itu langsung gak sadarkan diri. Dan setelah menyembunyikan tubuh cowok itu, Ijin mengantongi pistol di belakang sakunya. Kita beralih jauh ke belakang pegunungan sana. Sebuah sniper diarahkan tepat ke pesawat tersebut. Dari telepon seseorang mengatakan, "Bagaimana situasi di sana?" Si kawan itu pun menjawab, "Untungnya masih sepi. Sepertinya kita belum terlambat." Yap, dia adalah salah satu dari rekan numbers Ijin, yaitu 016 yang udah bersiaga di dekat sana. Saat ini Ijin terus memantau situasinya dari pintu pesawat. Namun tiba-tiba Ijin ngelihat ada seorang militer yang mau masuk ke dalam pesawat tersebut. Sambil sedikit mengendap-ngendap, Ijin mau memberikan surprise attack. Tapi duak, tiba-tiba dari belakang militer itu ada seseorang yang menghantamkan kepalanya dan membuat dia ambruk. Ada seorang militer lain ternyata di belakang orang tadi. Dan dia langsung menodongkan senjata ke arah tempat persembunyian Ijin sambil bilang, "Keluarlah, aku tahu kau di sana, 01." Ijin keluar dan ternyata itu adalah rekan numbersnya, 018. Ijin nanya kepadanya, "Gimana situasinya?" 018 ngejawab, "Begitu kami menerima panggilan darurat darimu, 4 orang anggota numbers termasuk aku langsung datang kemari. Selain 016 yang memantau dari kejauhan, 2 orang lainnya pun datang menyusup ke dalam area ini sama sepertiku." Ijin pun mengambil alih komunikasi para numbers dan mengatakan kepada semua dari mereka, "Di sini 001, kita akan memulai operasinya." Sambil menghela napas lega, 016 dari atas bukit sana ngejawab, "Baik." 03 yang baru aja menebak seseorang juga ngejawab dengan sedikit menggerutu, "Baik." Sedangkan 002 yang saat ini udah masuk ke bagian lebih dalam lagi juga ngejawab, "Baik." Mereka semua merespon arahan dari 001. Sedangkan di balik gunung dan jauh dari bandara terlihat pasukan militer Korea masih menunggu arahan. Kang Hamchan teringat dengan pembicaraan petinggi militer sebelumnya yang terlihat ragu dalam operasi kali ini. Pihak Jenderal Srendra meminta Korea mengirimkan uang dan juga senjata. Tapi untuk uang sih mungkin bisa dilakukan dengan tepat waktu, tapi tidak untuk senjata. Nggak mungkin itu dilakukan tepat waktu 1 kali 24 jam. Bahkan berdasarkan informasi yang mereka miliki, Srendra akan mengeksekusi para sandera untuk dijadikan contoh. Dengan marah, Mayor Hamchan bilang, "Jadi apa yang harus kita lakukan?" Namun pihak petinggi militer pun ngejawab, "Kami masih mendiskusikannya." Militer Korea ragu melakukan gerakan karena dalam operasi penyelamatan dapat mengakibatkan banyak korban militer dan juga penumpang juga belum tentu selamat. Jadi itulah yang membuat Hamchan sangat marah untuk saat ini. Padahal waktu menunjukkan sekitar 30 menit lagi dari kesepakatannya berakhir dan para sandera akan mulai dieksekusi. Tiba-tiba bawahan Hamchan berteriak, "Mayor, kita baru aja mendapatkan panggilan dari Ijin." Tentu panggilan dari Ijin ini membuat Mayor Kang Hamchan kaget dong.
Mayor Hamchan pun langsung menyambungkan panggilan tersebut ke pusat militer Korea agar petinggi juga dapat menilai sendiri situasinya. Dari telepon, Mayor Hamchan nanya ke Ijin, "Ijin, gimana situasi di sana?" Ijin pun ngejawab, "Semua sandera aman. Musuh-musuh yang ada di dalam pesawat udah ditaklukkan dan kami saat ini akan mengamankan ruang komunikasi." Tentu militer Korea mendengarkan informasi tersebut semuanya kaget dan berkeringat dong. Salah satu mereka bilang, "Bukankah dia salah satu personil dari keamanan SW? Bagaimana bisa dia mampu melakukan semua ini? Dan bukankah dia juga masih seorang siswa SMA?" Namun petinggi militer yang lain pun marah dan dia bilang, "Tunggu, kenapa kau malah bertindak sendirian seperti ini? Tindakanmu gegabah. Itu dapat membuat para sandera dalam bahaya. Bagaimana kau bertanggung jawab untuk hal ini?" Namun dari balik telepon, Ijin pun merespon, "Gak ada waktu lagi. Lebih tepatnya mereka gak akan memberikan waktu lagi. Dari informasi yang kami temukan di sini, meskipun negara kita berhasil memenuhi semua permintaan mereka sejak awal udah berencana menghabisi semua sandera. Apapun alasannya, para sandera tetap gak akan selamat. Kita punya 30 menit lagi sebelum itu terjadi. Kami sedang bersiap menaklukkan seluruh pasukan di luar pesawat. Dan kami menghubungi di sini mau meminta bantuan eksternal dari Mayor Kang Hamchan. Ada satu titik yang harus mereka datangi, sedangkan kami akan mengurus sisanya." Seluruh tetua militer di sana terdiam cukup lama. Lalu jenderal militer pun menjawab, "Aku mengizinkannya. Tolong pulangkan para sandera dengan selamat." Dari telepon seberang pun merespon, "Dimengerti." Setelah telepon ditutup, salah satu militer mengatakan, "Ini terlalu gegabah. Anda mempercayakan seorang bodyguard untuk menangani misi rank S ini." Namun tiba-tiba salah satu tetua di sana pun akhirnya mulai berbicara. Dia bilang, "Orang yang barusan melaporkan itu namanya Yu Ijin. Aku sebenarnya nggak mau mengungkapkan ini, tapi dia pernah bekerja sama dengan kami dalam beberapa operasi sebelumnya. Orang yang terlibat dalam misi tersebut semuanya tahu. Nggak ada yang meragukan kemampuan Ijin sedikit pun. Dia bahkan salah satu orang dengan kemampuan terbaik yang pernah kujumpai." Anggota militer yang lain pun ngejawab, "Anda pernah menjalankan misi dengannya, meskipun dia dari tim keamanan SW. Bukankah harusnya dia masih merupakan siswa SMA?" Lalu militer itu pun ngejawab, "Informasi tentangnya yang bisa kukatakan hanya sampai di sini. Semua informasi dan misi-misi tersebut masuk dalam top secret dunia. Tapi yang bisa kukatakan kepadamu adalah gak ada orang yang lebih cocok untuk misi seberbahaya ini selain dirinya." Ruangan rapat langsung senyap seketika setelah dia mengatakan itu. Wah, apakah yang akan terjadi selanjutnya? Kita akan segera melanjutkan cerita ini ya guys ya. Tetap stay tune dan terus pantengin channel ini. Stay info Kozer dan stay update.